Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia tahap 2 tahun 1927 sampai 1942. Dosen pengampu yang pertama Hendra Naldi, SSM Hum. Yang kedua Uun Lionar, SPD MPD. Kami yang beranggotakan yang pertama Muhammad Zaidane M, 20329144. Yang kedua Dinda Hanifah, 20329125. Yang ketiga Elpita Supia, 20329048. Yang keempat Putri Ramadhani, 20329090. Yang kelima Rahmatul Hasni Firsyah, 20329153. Yang keenam Sarah Hendrawati, 20329023. Baiklah, saya akan bacakan materi yang pertama, yaitu ada A. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. Partai PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sortono, Iska Jogrosudiryo, dan Sunario. Yang pertama ada lahirnya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Yang kedua, ada tujuan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan PNI adalah mutlak untuk kemerdekaan Indonesia, dan tujuan itu akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah dirusak oleh penjajahan dengan kekuatan sendiri. Semua itu akan dicapai melalui berbagai usaha seperti yang pertama usaha politik, yaitu dengan cara memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala perintang kemerdekaan dan kehidupan politik. Selanjutnya, usaha ekonomi, yaitu dengan memajukan perdagangan rakyat, kerajinan atau industri kecil, bank-bank, sekolah-sekolah, dan koperasi. Yang terakhir ada usaha sosial, yaitu dengan memajukan pengajaran yang bersifat nasional, mengurangi pengangguran, mengangkat derajat kaum wanita, meningkatkan transmigrasi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Gerakan PNI dipimpin oleh tokoh-tokoh berbobot seperti I.S. Soekarno, Mr. Ali Sastromijoyo, dan Mr. Sartono yang berpengaruh luas di berbagai daerah di Indonesia. Soekarno dengan keahlian dan kewibawaannya berpidato di hadapan publik berhasil menggerakkan rakyat sesuai dengan tujuan PNI. Melihat gerakan dan pengaruh PNI semakin luas, pemerintah kolonial Belanda menjadi cemas, maka dilontarkanlah berbagai macam-macam isu untuk menjelekkan PNI, bahkan kemudian mengancam PNI agar menghentikan kegiatannya. Pemerintah Belanda melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 24 Desember 1929. Untuk selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia Baru atau disingkat dengan PNI Baru. PNI Baru ini lahir pada bulan Desember 1931. Organisasi ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki gaya yang berbeda dengan Soekarno. Dari sini muncul tokoh baru seperti Sultan Syahrir yang waktu itu masih berusia 20 tahun dan menjadi mahasiswa di Amsterdam.
Muhammad Hatta kemudian membuat kesepakatan dengan Sujadi Morad untuk menerbitkan majalah yang diterbitkan sekali dalam 10 hari guna pendidikan kader muda. Hatta mengusulkan majalah itu diberi nama Daulat Rakyat yang mempertahankan asas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala susunan politik, perekonomian, dan pergaulan sosial. Untuk tujuan Partai Nasional Indonesia Baru atau PNI baru yaitu pertama, untuk kemerdekaan Indonesia yang dicapai dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan siapapun atau self-help dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda atau non-kooperasi. PNI baru dalam mencapai tujuannya melalui pendidikan. Dalam PPKI, P3KI atau PPPKI oleh PNI baru dianggap sebagai persatuan bukan persatuan karena anggota-anggotanya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Dalam upaya mencapai kemerdekaan, PNI baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial. Tujuan PNI baru lebih meningkatkan kepada pendidikan kader dan massa untuk meningkatkan semangat kebangsaan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perkembangan Partai Nasional Indonesia Baru. Pada bulan Agustus 1932, Hatta pulang ke tanah air setelah 11 tahun lamanya belajar di Belanda. Ia mencoba mempengaruhi gerakan nasionalis dari jauh dan akhirnya ia terjun sendiri dalam gerakan yang diinginkannya. Hatta kemudian memegang pimpinan PNI baru dan tidak lama kemudian jumlah anggotanya meningkat, terutama di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Ia membuat kursus kader yang didasarkan pada pamflet yang ditulisnya sendiri berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka yang mengambil tekanan pada kedaulatan rakyat dan kebangsaan. Ia tidak menghendaki pemerintahan yang dipimpin oleh Ningrat dan cendekiawan yang hanya menyokong dan mengurus kepentingan sendiri, tetapi menghendaki pemerintah rakyat. Orang-orang sering menyebut bahwa Pertindo adalah partainya Soekarno dan PNI baru partainya Hatta dan Syahrir. Rupanya hal ini dapat dibenarkan karena yang mendominasi partai-partai itu adalah Soekarno di satu pihak dan Hatta di Syahrir di pihak lain. Soekarno berpendidikan barat dan ia bukan satu-satunya yang berpengaruh di Pertindo, tetapi ada pimpinan lain seperti Ali Sastromijoyo, Sartono, Iskat, Sayudi, dan lain-lain. Hatta dan Syahrir jelas berpendidikan barat dan penganut sosialisme dan demokrasi. Dilihat dari golongan sosial di dalam masyarakat, maka pemimpin Pertindo berasal dari keluarga priai dan pemimpin PNI baru berasal dari perangkat desa dan pegawai rendahan. C. Partai Indonesia atau Pertindo. Partai Indonesia atau disingkat Pertindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat Ketua PNI lama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Pertindo. Selanjutnya lahirnya Partai Indonesia. Sejarah Partai Indonesia terikat kuat dengan sejarah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang lahir setelah terinspirasi sejarah Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini tergolong organisasi politik yang menjadi salah satu organisasi pergerakan nasional dengan cita-cita luhur mencapai Indonesia merdeka. Pertindo ini lahir setelah PNI mengalami kekosongan sosok sentral yang dijadikan pemimpin utama pergerakannya. Mr. Soekarno, Sartono dianggap sebagai pendiri Pertindo karena ia menggerakkan PNI yang sedang kosong agar tetap memberikan manfaat bagi rakyat. 2. Tujuan Partai Indonesia. Yang pertama, menumpuk semangat mandiri. Yang kedua,
perbaikan hubungan dalam masyarakat, yang ketiga pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi, yang keempat mewujudkan Indonesia merdeka melalui hak-hak politik. Yang kelima itu untuk mencapai Indonesia merdeka yang menjadi tempat campur tangan dari tangan penjajahan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perkembangan Partai Indonesia Partindo. Awal berdiri, Mr. Sartono naik menggantikan posisi Bung Karno yang saat ini sedang berada di penjara suka miskin karena sepak terjang yang dianggap membahayakan. Di tanggal 30 April tahun 1931, Mr. Sartono mendirikan Partai Indonesia yang disingkat menjadi Partindo untuk melanjutkan perwujudan PNI agar tidak stagnan. Ia berseberangan dengan kubu Muhammad Hatta yang memilih mendirikan organisasi lain setelah PNI kehilangan Soekarno. Kekosongan sosok sentral memang membahayakan. Partindo memang berbeda nama dari PNI yang dulu didirikan Soekarno. Namun tujuan dan asasnya tetap mempertahankan keaslian PNI. Partindo dibentuk untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan tangan sendiri dan tanpa kerja sama apapun bersama pihak. Selanjutnya bergabungnya Soekarno. Keberpihakan Soekarno kepada Partindo sejak di dalam penjara Sukamiskin terlihat saat di tahun 1932. Pada tahun itu beliau dibebaskan. Mulanya Soekarno mencoba menyatukan pecahan PNI yang sudah berbeda jalan namun mengalami kegagalan. Mau tidak mau, Soekarno harus memilih salah satu. Keputusannya dikeluarkan dalam bentuk pengumuman tanggal 1 Agustus tahun 1932 yang menyerukan keberpihakan Soekarno kepada Partindo. Karena Soekarno lebih memilih Partindo ketimbang PNI baru, maka rakyat yang sudah tunduk kepada Soekarno banyak yang bergabung ke dalam partai ini. Begitulah Soekarno wibawanya sangat besar meskipun ia belum diresmikan sebagai pemimpin Indonesia merdeka. Sejak kepulangannya dari Sukamiskin tersebut, ia langsung melejitkan Partindo sampai memperoleh 3.762 orang pengikut hanya dalam setahun. Padahal sebelumnya Partindo hanya memiliki 226 anggota saja. Partindo ini mulai mengadakan rapat-rapat dan kongres rutin untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun melakukan aksi-aksi sosial yang membantu warga Indonesia di bawah garis kesejahteraan. Selama beberapa tahun berjalan, tanpa Soekarno, kegiatan Partindo ini mengalami stagnasi. Meskipun gerakannya masih tergolong berani dan menyulitkan pemerintahan Belanda yang menganggap Partindo sebagai partai radikal. Tetapi sebenarnya Partindo ini sudah tidak sekuat dulu. Selanjutnya yaitu kehilangan Soekarno. Ujung dari perburuan antara polisi Belanda dengan Soekarno berakhir dengan pembuangan Soekarno ke luar pulau. Pemerintah Belanda merasa pengaruh kuat Soekarno tidak dapat dibendung selama tubuh Soekarno masih ada di tanah Jawa. Sekalipun ia dikurung di tahanan yang sempit, gelap dan menjijikkan, tetapi semangatnya yang terlalu besar tidak dapat dipadamkan. Beliau pun dibuang ke Ende, sebuah daerah di Pulau Flores. Harapan pemerintah adalah dengan diasingkannya Soekarno ke wilayah yang masih mundur, semangatnya akan mati perlahan. Setelah 4 tahun di Ende, Soekarno dipindah tempatkan dan dibuang ke Bengkulu. Disinilah kemudian beliau mengenal seorang perempuan asli setempat yang berhasil memikat hatinya. Perempuan manis tersebut bernama Fatmawati, yang nantinya menjadi pendamping hidup ketiga Soekarno dan membantunya membuat sejarah bendera merah putih. Wanita tersebut yang mempengaruhi
Wanita tersebut yang mengaruniai 4 orang anak cerdas dan meneruskan perjuangannya dalam sejarah PNI. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Partindo mengusung kembali cita-cita PNI. Meskipun sekarang Partindo kehilangan Soekarno untuk kesekian kalinya, namun partai ini tetap berjalan. Selanjutnya yaitu bubarnya Partindo. Belanda yang merasa Partindo mulai membahayakan kedudukannya di Indonesia mengeluarkan maklumat yang membatasi ruang gerak Partindo. Pada tanggal 27 Juni 1933, setiap pegawai pemerintah yang diangkat menjadi pegawai negeri tidak diperkenankan bergabung dalam Partindo atau harus melepas jabatannya. Disusul kebijakan tanggal 1 Agustus tahun 1933 yang tidak mengizinkan aktivitas Partindo berupa rapat dimanapun tempatnya. Selama masih di wilayah Indonesia, kegiatan rapat Partindo harus dihentikan. Kebosanan Partindo dengan kegiatan yang hanya itu-itu saja membuat situasi semakin rumit. Mr. Sartono sebagai ketuanya merasa harus membubarkan Partindo. Niatnya ini sempat dihalangi beberapa rekannya di Partindo. Sayangnya, usaha rekan-rekannya tidak lebih besar dari tekad Mr. Sartono. Puncaknya yaitu Mr. Sartono membubarkan Partindo pada tanggal 18 November 1939. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 6. Kalau ada salah dan janggal, mohon diperbanyak maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.